Oke guys, sekarang kita belajar dulu. Kita belajar mengenai morfologi udang. Apa ya? Crustacea kalau tidak salah namanya. Lupa sudah. Tapi yang jelas kira-kira begitulah. Jadi ini ada beberapa udang. Nah, ini namanya udang putih. Bahasa latinnya apa nih? Penaus mertuensis kalau aku tidak salah. Ini udang putih. Nah, ini udang brown. Ini tidak tahu nama bahasa latinnya apa. Tapi di sini kalau di Tarakan sini lebih dikenal dengan nama udang bintik. Sebenarnya ini brown. Mungkin warnanya agak coklat kali. Nah, kalau ini udang windu. Ini udang windu, aduh. Lebih dikenal kalau kita bilang di sini udang hitam. Nama latinnya ini apa nih? Penaus monodon kalau aku tidak salah. Nah, ini juga udang windu. Wah, ini besar-besar. Jadi ini kalau ditimbang ini kalau sama kepala ini paling banyak dia 13 ekor. Kalau sama kepala. Ini besar kan? Jadi lebih dikenal di sini dibilang size 20. Nah, kalau ini kemungkinan ini size 30, size 35. Jadi dia kalau sama kepala tuh 25 ekor kalau aku tidak salah. Pokoknya kira-kira begitulah. Jadi kita sekarang ini tujuan saya belajar morfologi udang. Jadi udang itu sama juga kayak manusia, ada kakinya, ada tangannya, ada mata, ada badan, dan sebagainya. Ini kalau udang ini, ini lihat, ini ada janggutnya nih. Ini namanya antenula. Ini janggutnya nih. Ini bilang antenula nih. Panjang. Jadi ini gunanya ini biasanya untuk mendeteksi di mana ada makanan, di mana ada bahaya. Intinya antena lah, radar lah. Ya, kira-kira begitulah. Terus ini juga ada antenanya juga. Ini lebih detailnya dia. Sama aja fungsinya sama yang ini, yang panjang. Terus kalau ini mata, ini matanya nih. Ini tangkai mata, ini senjatanya, lebih dikenal dengan nama durinya, tanduknya. Jadi ini gunanya ini, senjatanya ini ya untuk mempertahankan diri lah. Jadi ketika ada bahaya, inilah yang tusuk-tusuk nih. Ini ada kaki di sini ada 2. Ini yang panjang-panjang ini, sama ini yang pendek-pendek ini. Kalau yang panjang-panjang ini namanya kaki jalan. Bahasa latinnya aku apa? Peleopod kalau aku tidak salah. Kalau ini namanya kaki renang. Ini nih. Ini namanya preopod. Kalau aku tidak salah. Soalnya terakhir kuliah tahun 2003. Hampir 20 tahun sudah. Jadi lupa-lupa. Ini ekor. Ini ekor, ya gunanya untuk kemudi lah. Ini ada juga nih. Ini senjatanya nih. Nih. Nggak tahu bahasa latinnya apa, tapi yang jelas ini senjata ini tajam nih. Ini tajam. Bagaimana juga? Ini dia kan kalau nendang tuh begini deh. Jadi ini nusuk begini deh. Jadi ini senjata dia nih, nusuk. Jadi ini alat pernapasannya. Ini insang. Jadi insangnya di dalam sini. Ini apa juga? Tuh nendang dia tadi. Pokoknya kira-kira begitulah. Jadi kan yang jadi pertanyaan sekarang ini udang ini kan sama aja dilihat. Terus gimana cara membedakan kelaminnya? Jadi ternyata udang ini
Kalau kita cari kelaminnya di sini. Nah, ini kelaminnya nih. Ini modelnya agak bundar-bundar tuh. Nah, ini dia betina nih, sama kayak manusia juga tuh kan, bundar-bundar. Nah, kalau yang jantan yang ini nih. Nah, ini dia enggak bundar tuh, tapi ini ada ini nih. Nah, ini kelaminnya nih. Ini. Pokoknya ini kelaminnya nih. Nah, kalau yang perempuan kan tadi kan kelaminnya di sini. Nah, kalau ini enggak, ini dia di sini, laki-laki. Nah, ini laki-laki juga satu. Oh, perempuan juga ini. Oh, dari laki-laki lagi. Oh, ini nih. Oh, ini laki-laki. Ini ada di kaki pertamanya itu, kaki renang pertama ada ini. Nah, ini kelaminnya. Nah, jadi sama juga sama ini. Ini udang putih. Kelaminnya juga di situ. Ini kelaminnya. Oh, ini perempuan. Jadi kalau dia apa namanya nih, kawin, jadi dia prosesnya dia begini. Jadi dia begini dulu. Nanti lama-lama ini yang laki-laki turun begini. Wah, jadi dia nanti jadinya bagaimana ya? Oh, begini dia jadinya. Nah, pokoknya kayak manusia tuh, cuman nggak lurus. Nah, begini dia. Jadi kalau dia kawin tuh dia begitu modelnya nanti. Jadi ini sedikit pelajaran mengenai morfologi udang windu. Oh, begini dia nanti kalau dia kawin. Baru dia kasih keluar telurnya. Jadi udang ini dia punya siklus hidup tuh, kalau dia sudah biasanya umur 1,5 tahun ke atas, dia pasti ke laut. Dia mencari lautan yang sangat dalam, minimal 30 meter. Jadi dia pergi ke laut, dia cuma pergi memijah pergi kawin baru apa namanya nih, ya menetas lah telurnya. Dia kawin, nanti telurnya tuh dibawa ke pinggir, dibawa ombak, dibawa ke pinggir, ke muara. Nah, nanti disitulah secara alami dia membesar. Nanti ketika umur 1 tahun ke atas lagi, dia kembali lagi ke laut. Nah, jadi udang ini dia tuh ada ciri khasnya. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah tuh ada yang dosen saya yang bertanya. Dia tanya kami lah. Dia bilang gimana caranya membedakan udang ini, udang windu ini sama udang ini, udang putih. Tapi dia dalam keadaan digoreng. Nah, sementara udang ini kalau digoreng kan warnanya kan merah. Jadi caranya gimana? Jadi kalau macam saya ya tahu aja secara fisik ciri khasnya sangat ketahuan sekali. Dia punya ini kulit ini lebih tebal. Kalau ini agak tipis, begitu. Tapi kalau orang yang tidak pernah lihat udang, kayak apa caranya dia membedakan? Nah, jadi ternyata itu ada rumusnya. Jadi kalau udang hitam tuh rumusnya di sini nih. Ini durinya nih dihitung nih. Ini 1. Biasanya tuh 8 di atas, di bawah 3. Jadi hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau di bawah sini tuh biasanya 3. Di bawahnya ini 1, 2, 3. Loh. Nah, kalau udang ini dia tuh ada yang 8, ada yang 9 di sininya tuh. Di atasnya ini, dia di bawahnya sini pasti 5. Nah, jadi itu rumus. Jadi kalau udang putih itu 8 atau 9 per 5. Kalau sementara ini dipastikan 8 per 3. Nah, jadi itu sedikit apa? Kalau yang ini udang brown nih, dia tuh kalau yang di bawah ndak ada durinya. Yang ini kan tanduknya nih. Ini ndak ada durinya nih di bawah sini nih. Kalau udang brown, kalau di atas sini kalau ndak salah 15.
nggak tahu berapa, lupa, hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh ya, 11. Tapi di bawahnya tuh nggak ada. Nah, jadi itu membedakannya. Jadi ini sedikit pengetahuan aja, pengalaman. Jadi selama ini kita cuma lihat udang, kita nggak tahu morfologinya, ya nggak ada salahnya kalau tahu-tahu sedikit lah. Ini orang nih semua nih cuma dengar aja. Kebetulan panen. Nah, jadi nggak ada salahnya kita berbagi kan. Nah, kalau ini namanya ikan mujair. Ini anaknya ikan mujair. Ini nih yang paling kuat makan bibit ini. Jadi ikan mujair ini termasuk hama predator di sini. Jadi dia ini makan udang. Kalau yang besar begini nih, ini yang paling kuat makan bibit nih. Kalau udang umur baru dilepas sampai 1 bulan, nah inilah musuhnya nih. Tapi kalau sudah besar dia nggak berani. Nah, begitu. Oh iya, jadi udang ini lupa. Dia ini bisa hidup di perairan antara, kita cerita optimalnya, antara 10 sampai 28 kadar garam ppm. ppm itu part per million. Apakah pokoknya 1 cc per 1 liter kalau tidak salah begitu. Jadi kadar garamnya itu antara 10 sampai 28. Tapi kalau dia yang optimal, dia hidup, maksudnya perkembangannya bagus, antara 12 sampai 23. Nah, kira-kira begitulah. Nah, cuman sekarang teknologi sudah canggih ya. Jadi yang kayak begini nih, udang ini dipelihara di air tawar. Nah, cuman biasanya tuh nggak mau besar dia, karena memang bukan lingkungannya. Nah, itu udah, ini bernapas nih goyang-goyang. Coba perhatikan. Nah, ini insangnya goyang-goyang. Ini insang. Oke, saya kira cukup. Oh ya, ini udang ini harganya kalau sekarang nih 180.000 1 kilo. Jadi ya barang mewah lah, barang mahal. Lagian juga setengah mati, agak susah juga ngurusnya. Apalagi umur 2 bulan tuh rawan-rawannya sakit. Jadi kalau harus ikhtiar lah, berdoa supaya usaha kita lancar. Wah. Dan juga jangan lupa ditambah sama pengetahuan, teori-teori dan pengalaman. Ini sudah ada 1 karung udangnya. Kalau panen begini-begini besarnya, ya nggak usah banyak-banyak, 1 ton aja bisa sudah naik haji kembali. Oke, terima kasih. Ini dia nih si Om Adi sama si Ben. Wah, ini anggota saya, orang lama ini. Ini orang Palu dia. Ini pintunya. Kita sementara panen. Sip.